Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita dengarkan tausiah Abah tentang pentingnya belajar mengenal diri ini. Semoga tausiah beliau bermanfaat buat kita semua. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrillah wa ni'matillah. Mari kita merenung, belajar, mengenal diri kita sehingga kita percaya diri. Karena kalau kita belajar dan sudah mengenal diri kita, berarti kita telah mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala di balik diri kita. Kalau kita sudah mengenal Allah di balik diri kita, maka kita percaya akan adanya Allah di balik diri kita. Allah dalam keadaan zatnya, dia telah menzahirkan dirinya menjadi wujud dirinya yang bernama Nur Muhammad. Kemudian dia telah menzahirkan dirinya menjadi jiwa kita, menjadi nafas ini. Kemudian dia menzahirkan dirinya lagi dengan menciptakan jasmani yang terdiri dari indera dahir, darah, daging, tulang, dan kulit. Mari kita melihat unsur-unsur ini. Mari kita melihat etape dan tahapan-tahapan ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala ini. Allah dalam keadaan zat yang tidak bisa kita kaji, yang tidak terjangkau analisa, yang jangan sekali-kali dalam adab dan akhlak kita mencoba-coba untuk mencari tahu. Karena kebesaran dan tuntunan daripada zat yang maha agung ini yang membuat kita menjadi tahu tentang rahasianya. Bukan dengan tujuan dan target akal kita untuk mencari tahu tentang zat yang menciptakan kita ini. Baiklah, mari kita serahkan kebesaran dan kekuasaan zat ini dalam qiyamuhu binafsihi laisa kamitslihi syai'un mukhallafatul lil hawadis, pada bagian sendiri. Dia berdiri sendiri. Mari kita memandang dan melihat wujud ciptaannya dengan zahir sifatnya bernama Nur Muhammad. Pada saat Allah berada di Nur Muhammad, pada saat Allah berada di balik Nur Muhammad, maka kuasa dan kebesaran Allah ini, kesaktian dan cahaya sinar yang terang benderang ini berada di balik hati ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala, hati manusia. Kemudian Allah menzahirkan ciptaannya ini. Dari Nur Muhammad terpancarlah jiwa atau nafas ini, dan terpancarlah jasmani ini. Maka hanya ada dua tahapan yang menjadi hamba: jiwa atau nafas dan jasmani. Pada saat kita menjadi ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai jasmani, tidak bisa kita pungkiri bahwa komponen unsur jasmani kita ini terdiri dari darah, daging, tulang, dan kulit, jantung, empedu, limpa, hati, dan paru-paru. Mari kita bertanya, bagaimana ceritanya sehingga darah bisa hidup, daging bisa hidup, tulang bisa hidup, kulit bisa hidup? Bagaimana ceritanya sehingga jantung bisa hidup, empedu bisa hidup, limpah bisa hidup, hati dan paru-paru bisa hidup? Mereka tidak akan hidup, semua elemen ini, mulai daripada darah, daging, tulang, dan kulit, jantung, empedu, limpah, hati, dan paru-paru, kalau tidak ada kehidupan jiwa, kalau tidak ada kehidupan nafas.
Dan mengapa nafas ini pun atau jiwa ini pun hidup? Karena ada Nur Muhammad, karena ada Allah di Nur Muhammad. Maka tempat tinggal daripada Nur Muhammad, tempat tinggal daripada Allah, tempat tinggal daripada nafas dan jiwa ada di hati. Adanya Allah di Nur Muhammad, adanya Nur Muhammad di nafas, maka hiduplah benda-benda mati seperti darah, daging, tulang, kulit, jantung, empedu, limpa, hati, dan paru-paru. Jasmani ini benda mati. Maka marilah kita menarik kesimpulan bahwa di tubuh kasar manusia ini yang sering dibanggakan ini, pada hakikatnya adalah bahwa jasmani ini adalah benda mati. Maka yang sumber menjadikan dia hidup, dia bergerak adalah jiwa, adalah nafas. Maka kita pegang pada kunci nafas. Sementara nafas menghinggapi dari semua elemen jasmani ini, kuncinya ada di darah. Darahlah yang akan menjadi sumber kehidupan benda-benda mati lainnya, seperti daging, tulang, kulit, jantung, empedu, limpa, hati, dan paru-paru. Darahlah yang menyebar, darahlah yang hidup dan melanglang buana di seluruh benda-benda mati ini. Padahal darah pun tidak bisa congkak dan sombong karena sumber kehidupan dia berasal daripada nafas. Maka Allah mengatakan setiap yang mempunyai nafas pasti akan mati, akan menemukan maut. Nafas pun tidak bisa melanglang buana dengan bebas dan sombong serta congkak, karena ada hidup dia, adanya Nur Muhammad. Dan Nur Muhammad itulah Allah Subhanahu wa ta'ala di balik Nur Muhammad. Maka ada dua benda mati ini, dua makhluk ini, dua hamba ini yang ditugaskan Allah di muka bumi untuk beribadah. Dua benda mati ini, dua makhluk mati ini kemudian hidup dan dihidupkan oleh Nur Muhammad ini yang bernama nafas dengan darah ini. Dua inilah yang menjadi kunci berdosa dan tidak berdosanya, salah dan tidak salahnya, kotor dan bersihnya, suci atau tidak sucinya. Maka kita telah belajar jauh, kita belajar mengenal diri, kita sudah belajar mengenal asal muasal jasmani kita berasal dari darah, darah berasal dari mani. Kemudian kita berasal dari yang menggerakkan darah atau mani ialah nafas. Nafas kalau berada di luar hidung dan kalau masuk di dalam hidung dia membentuk dan berwujud seperti profil jasmani ini bernama jiwa. Maka kuncinya di diri kita hanyalah darah dan nafas, darah dan nafas, darah dan nafas. Darah dan nafas inilah benda mati atau hamba ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala yang wajib hukumnya beribadah 5 waktu, menegakkan rukun iman 6 perkara, dan menjalankan segala perintah Allah, menjauhi segala larangan Allah. Dua benda mati inilah yang menjadi hamba yang ada kotornya atau tidak ada kotornya, yang ada bersihnya atau tidak ada bersihnya, yang suci atau tidak suci. Dua benda mati inilah yang akan menjadi kamil dan mukamil, dikamilkan oleh Nur Muhammad dan dimukamilkan pula oleh Nur Muhammad, karena ada Allah di Nur Muhammad, Nur Allah di dalam Nur Muhammad, Nur Muhammad di dalam Allah. Allah lah yang maha zat, yang memiliki sifat, dan sifat itulah Nur Muhammad. Dua benda mati yaitu darah dan nafas inilah yang mengafalkan asmanya Allah dan mengafalkan sifat serta zatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dua benda mati yang bernama darah nafas inilah yang menamakan dirinya sebagai nama Wahyudi, yang menamakan dirinya sebagai nama Isnadi, yang menamakan dirinya sebagai nama-nama kita yang lain ini. Lalu Allah juga menciptakan selain daripada dua makhluk ini, yaitu darah dan nafas ini.
bernama alam semesta. Alam semesta Allah menciptakan juga sama, bumi yang kita tempati ini juga hidup adanya. Bumi ini juga terdiri dari unsur api, ada unsur angin, ada unsur air, ada unsur tanah. Bumi ini juga beribadah, berzikir, menyebut Allah Subhanahu wa ta'ala. Bumi ini sudah cukup tua, wahai anak-anakku, wahai ayahku dan wahai bundaku. Bumi ini pun berdasarkan perjalanan hidupnya, dia juga membutuhkan seleksi dan selektivitas dirinya sendiri. Bumi ini juga mengalami musibah, bencana dan sakit karena pencucian. Kadang Allah membersihkan dirinya karena banyaknya yang menghinggap dan menghuni di bumi ini berbuat dosa dan kesalahan. Bumi memikulnya, maka kotoran-kotoran bumi ini pun diseleksi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari unsur tanah dia gempa, dari unsur air dia tsunami dan bencana, dari unsur angin dia tornado, dari unsur angin dia pun memiliki badai dan topan dan segalanya. Dari unsur api dia terbakar di mana-mana. Di atas punggung bumi ini terbakar hutan, terbakar rumah, terbakar dan musibah kebakaran di mana-mana. Dan unsur yang paling halus daripada angin atau ruh, jiwa daripada bumi ini ikut tercuci juga. Di balik manzila-manzila ciptaan Allah ini ada malaikat penjaganya. Maka Allah pun mengutuskan para malaikat ini. Contohnya ketika tsunami yang terjadi di Aceh, tsunami yang terjadi di daerah kami, Al-Fakir kami, Maumere Flores NTT, ini tidak semua juga air laut itu dengan samudra yang kejam dia menghantam seluruh rumah yang ada di pinggir lautan. Karena apabila kita diizinkan Allah kasaf mukasaf, kita melihat betul ada tuntunan manusia tampan berjubah putih di ujung air laut itu, kemudian membawa pergi kemana sasaran yang diinginkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu menunjukkan bahwa setiap wadah dan tempat unsur api, angin, air, tanah ada tuntunan dari ciptaan Allah, kekasih Allah yang bernama para malaikat. Maka virus ini pun juga pasti ada tuntunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala melalui para malaikat untuk menseleksi kejadian-kejadian dan fenomena-fenomena alam di atas muka bumi ini. Allahu Akbar. Bumi ini pun membutuhkan seleksi. Bumi ini pun dicuci dan dibersihkan kotorannya yang begitu banyak dan sudah tertumpuk di atas punggung dirinya. Setiap musim dalam satu tahun, kami yang berada di pinggir lautan ini selalu tercuci air laut ini ataupun samudra ini. Musim gelombang dan musim ombak begitu besar terjadi setiap tahun. Air laut ini memuntahkan seluruh kotoran-kotoran dari dalamnya, kemudian dia muntahkan di pinggir lautan. Kemudian pada saat dia muntahkan menjelang bulan Februari, bulan Maret dan bulan April, dia bersihkan kembali semua kotoran yang ada di pinggirnya. Ini seleksi alam ini terjadi hampir setiap tahun dan sudah menjadi sebuah selektivitas rutinitas yang sudah menjadi catatan kodrat bahwa memang perjalanan air laut ataupun samudra seperti itu adanya setiap tahun. Oleh karena itu kita renungi, mari kita bertadabbur terhadap alam ciptaan Allah ini, sama juga dengan mikrokosmos atau alam ciptaan Allah berada pada diri kita tadi. Sebagai hamba Allah yang beriman dan bertakwa kepada Allah, yang belajar lebih jauh tentang cinta kepada Allah, bahwa semua ciptaan Allah itu adalah rahmat adanya, adalah kasih sayang Allah terhadap diri kita. Kalau kita sudah mengibadahkan darah kita, sudah mengibadahkan nafas kita, sudah mengibadahkan daging, tulang dan kulit kita, sudah mengibadahkan semua makhluk benda mati yang ada pada diri kita ini,
Yang hidup hanyalah Allah, yang hidup hanyalah Nur Muhammad. Nur Muhammad sudah bersinar dan bercahaya pada darah nafas kita. Setiap kali kita lakoni zikir nafas yang nafi isbat, kita kosongkan dan matikan semua yang ada selain Allah. Yang hidup hanyalah Allah, Allah, Allah dan Allah. Kita fokuskan pada cinta kepada Allah, Allah dan Allah. Insya Allah secara jasmani kita akan lupa dengan segala penyakit, tetapi yang kita ingat hanyalah Allah yang kita cintai, yang kita kasihi dan kita sayangi. Lalu kita akan menganggap bahwa semua yang datang dari Allah itu adalah rahmat adanya. Insya Allah, mari kita tatap dengan cinta kepada Allah 24 jam. Kita didik anak dan istri kita didik keluarga kita. Semuanya datang dari Allah, akan kembali juga kepada Allah. Yang kita takutkan hanyalah taat dan ibadah kita kepada Allah. Mungkin kemaksiatan kita terlampau banyak, mungkin kemaksiatan bumi terlampau banyak. Mari kita berintrospeksi diri. Mari kita selalu menyala-nyalakan darah dan nafas kita ini. Mari kita selalu menganggap bahwa darah dan nafas ini adalah berdosa. Mari kita selalu menganggap bahwa darah dan nafas ini selalu terisi dengan kandungan-kandungan kemaksiatan. Untuk itu mari kita bersihkan, mari kita sucikan darah dan nafas kita ini dengan mencintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Hiasilah, hidupkanlah darah dan nafas ini dengan Nur Muhammad, cahaya Muhammad, Nur Allah, cahaya Allah. Zikir nafas, lakoni terus. Zikir nafas, lakoni terus. Nafi dan isbat, nafi dan isbat. Berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan menyebut nama Allah berulang-ulang. Allah, 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 Allah. Maka kita akan masuk ke dalam dinding rasa. Dan kalau kita sudah masuk ke dalam dinding rasa, maka kita berada dalam genggaman zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita berada di dalam genggaman zat Allah Subhanahu wa ta'ala, maka insya Allah, bagaimana mungkin makhluk yang membinasakan sifat jasmani ataupun jasad ciptaan Allah ini akan terjadi? Tidak pernah akan terjadi. Kita tidak pernah takut dengan apapun jua, wahai anakku, ayahandaku dan bundaku. Mari kita takutkan adalah darah dan nafas kita yang berbuat bagaimana banyaknya maksiat di atas muka bumi. Maka kita bersihkanlah, kita sucikanlah darah dan nafas. Kita bersihkan dan sucikanlah benda mati ini agar dia menjadi bercahaya dan bersinar di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita pegang akidah kita, akidah mencintai Allah, dan Allah akan menurunkan apapun yang namanya musibah, bala, bencana, selalu melalui musyawarah bersama hamba ciptaannya. Terjadi sidang para nabi, terjadi sidang para malaikat, terjadi sidang para wali untuk memutuskan daerah mana yang diberikan musibah, daerah mana yang diberikan malapetaka, daerah mana yang diberikan segala macam ujian dan cobaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sidang para nabi, sidang para malaikat, sidang para wali. Kalau kita sudah belajar dan berjalan, maka kita akan bertanya kepada Allah di balik diri ini. Insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.